Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar baik dan buruk terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga tahun 2025, alokasi Juli, Agustus, September tahun 2025. Kira-kira kabar baik dan buruknya seperti apa ya? Dan update cek saldo kartu KKS serta update status PKH BPNT tahap 3 di 6NG hari ini di tanggal 18 Agustus tahun 2025. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah, sahabat YouTube, kembali pada topik video kali ini. Ada kabar baik dan juga kabar buruk terkait dengan pencairan bantuan PKH BPNT di tahap ketiga tahun 2025. Untuk alokasi 3 bulan yaitu Juli, Agustus, September tahun 2025. Saat ini kita sudah memasuki di pertengahan ya, bulan Agustus. Tentu sebentar lagi kita akan masuk di bulan September atau periode yang terakhir triwulan ketiga BPNT PKH untuk tahun 2025. Berdasarkan informasi yang kita terima langsung dari Bapak Menteri Sosial di pagi ini ya, sahabat YouTube, ketika beliau diwawancarai salah satu TV nasional terkait dengan penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT, kabar baiknya beliau menyampaikan saat ini Kemensos sedang menunggu updating data terbaru dari pihak BPS ya, seperti itu. Data terbaru tersebut diyakini akan diterima di minggu ini ya, seperti itu. Sesuai surat yang telah kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu, bahwasanya cut off data ground check ya untuk usulan masyarakat dan juga usulan dinas sosial itu terakhir di tanggal 18 Agustus tahun 2025 ya, seperti itu. Nah, data cut off tersebut oleh pihak BPS nanti akan dibuat sistem perankingan mulai dari desil 1 hingga desil 10 ya, seperti itu. Dan bagi yang masuk di desil 1 hingga desil 4 itu adalah sasaran masyarakat yang nanti bakalan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Kabar baiknya minggu ini Kemensos akan menerima hasil data tersebut dari pihak BPS. Dan insya Allah menurut Bapak Menteri Sosial di minggu depannya untuk bantuan PKH BPNT tahap ketiga sudah bisa mulai disalurkan ya, seperti itu. Ini informasi dari Menteri Sosial. Tentunya itu kalau tidak ada halangan ya, seperti itu. Dan biasanya untuk proses penyalurannya itu dilakukan secara bertahap dan kemungkinan di penyaluran di minggu depannya itu ya, seperti itu, pasti akan sangat sedikit KPM yang akan dicairkan bantuannya. Nanti akan menyusul hari demi hari, bantuannya akan semakin banyak yang dicairkan ya, seperti itu. Yang jelas Bapak Menteri Sosial menyampaikan bahwasanya di minggu ini Kemensos sedang menunggu updating data tersebut dari pihak BPS. Di minggu depannya bantuan siap disalurkan untuk triwulan ketiga bagi yang sudah ditetapkan ya, bagi KPM yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH BPNT tahap ketiga. Tentu KPM yang ditetapkan ini adalah KPM yang sudah tidak ada permasalahan baik di data DTC-nya maupun di data rekening banknya. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, itu kabar baiknya. Jadi kalau misalkan Bapak Menteri Sosial menyampaikan minggu depannya, ya kemungkinan besar di akhir bulan Agustus untuk bantuan PKH BPNT tahap ketiga ini sudah mulai disalurkan. Tapi dengan catatan pencairannya bertahap, tentu masih akan sedikit KPM yang dicairkan di
periode-periode atau di gelombang-gelombang awal ya seperti itu. Nanti akan semakin ramai penyalurannya, semakin ramai, semakin banyak KPM yang cair itu di awal ataupun minggu kedua di bulan September tahun 2025. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, kabar buruknya, nah ini kabar buruk tentu buat para KPM ini harus diwaspadai dan harus disadari bersama ya. Bahwasanya Bapak Menteri Sosial menyampaikan di tahap ketiga ini bakalan ada KPM yang dicoret lagi ya seperti itu. Di tahap kedua kemarin sudah banyak yang dicoret ya karena memang sudah tidak memenuhi syarat, kemudian datanya yang bermasalah dan sebagainya. Nah, di tahap ketiga ini beliau menyampaikan juga akan ada yang dicoret. Jadi di tahap kedua menerima, nah di tahap ketiga ini bakalan tidak menerima. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial dikarenakan efek pemutakhiran data yang dilakukan di pihak BPS ya seperti itu yang mengakibatkan ada pergeseran desil yang mungkin di tahap kedua KPM tersebut berada di desil 1 atau desil 2 hingga desil 4 yang memang masuk ke kategori penerima bantuan sosial, tapi ketika dimutakhirkan ternyata KPM tersebut sudah berada di luar desil 1 sampai desil 4. Entah di desil 5, 6, 7 atau bahkan di desil 10 sehingga menyebabkan KPM tersebut dicoret karena sudah tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi kriteria. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Jadi kabar buruknya seperti itu. Jadi buat para KPM yang di tahap kedua kemarin cair ya ini salah satu yang bisa dilakukan oleh para KPM adalah perbanyak berdoa ya, perbanyak berdoa. Semoga masih ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial baik PKH BPNT di tahap ketiga nanti. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, kemudian update terkait dengan KPM Burkol ya. Seperti itu KPM Burkol sebanyak kurang lebih sekitar 3,6 juta KPM, 1,6 juta KPM sudah diproses, tinggal 2 juta KPM yang saat ini sedang berproses ya seperti itu. Nah, salah satunya KPM yang ada di wilayah dampingan kami di Kabupaten Banyuwangi. Hingga saat ini memang masih belum ada jadwal untuk pembukaan ataupun pendistribusian kartu KKS dan juga buku rekening, tapi minimal dari pihak bank di wilayah kami sebagai bank penyalur adalah Bank BNI ya, seperti itu insya Allah ini sudah berkoordinasi dengan dinas sosial di wilayah kami, sehingga insya Allah buat para KPM yang berada di daerah yang dulunya memang penyalurannya lewat pos, sekarang dialihkan ke kartu KKS. Ini sabar ya, karena memang semuanya sedang berproses. Untuk Burkol tidak bisa tergesa-gesa. Jadi harus berhati-hati, data ini harus sama semua, mulai dari data DTSen, data perbankan hingga data Dukcapil. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Jadi buat para KPM, Burkol ditunggu jadwalnya saja ya seperti itu, dan sambil berbanyak berdoa semoga masih tetap disalurkan ya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan update cek saldo kartu KKS, nah ini juga sama. Kalau saya melihat di beberapa hari ini ya mulai banyak teman-teman konten kreator yang mencoba mengecek saldo kartu KKS para KPM, baik itu di mesin EDC ataupun di mesin ATM ya seperti itu. Bisa kita pastikan untuk tahap ketiga masih belum dicairkan. Jadi ya kita harapkan buat para KPM khususnya ini jangan terlalu sering mengecek kartu KKS-nya ya. Bolak-balik ke mesin ATM apalagi rumahnya jauh. Nah, ini kan buang-buang energi. Nah, jadi buat para KPM yang hobinya suka ngecek kartu KKS, kita sarankan jangan cek dulu kartu KKS-nya. Berdasarkan update di 6NG di View DTSen PKH BPNT tahap ketiga di hari ini di tanggal 18 Agustus tahun 2025 ini masih belum ada pergerakan ya seperti itu. Jadi untuk penentuan KPM, evaluasi komponen hingga final closing ini masih belum muncul. Apalagi proses cek rekening, SPM hingga SI ini juga masih belum ada ya seperti itu. Terkecuali bagi KPM yang saat ini peralihan pos ke kartu KKS, nah ini kan proses Burkol. Tapi untuk keterangan periode salurnya adalah April hingga Juni tahun 2025. Itu ada yang statusnya proses Burkol, ada yang sudah berhasil cek rekening ya seperti itu. Jadi antara daerah satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Tapi khusus untuk tahap ketiga, untuk alokasi Juli, Agustus, September baik PKH BPNT ini masih belum ada update-nya di 6NG ya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya.
Berdasarkan surat yang telah kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu dan di awal video tadi sudah kita singgung, batas akhir cut off ground check untuk data usulan masyarakat maupun dinas sosial hari ini di 18 Agustus tahun 2025. Insya Allah pasca hari ini, entah di tanggal berapa, pastinya dari pihak BPS akan mulai memproses dengan mengawali akan meranking ya desilnya, kemudian dikirim ke Kemensos, barulah nanti akan terupdate di View Detasen D6NG ketika data pemutakhiran tersebut sudah diberikan ke pihak Kemensos. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Jadi ditunggu saja, insya Allah ketika nanti sudah ada update-nya, pastinya akan kita kabarkan melalui channel Diari Bansos ini ya. Oke seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustus ini kita akan nyalur triwulan ketiga dengan data terbaru dari BPS. Kita sedang menunggu ini data terbaru yang insya Allah minggu ini akan kita terima. Minggu depan insya Allah udah salur kepada mereka yang memang masuk di dalam data dan valid, ya langsung kita salurkan. Secara bertahap, yang salah sasaran, ya, yang tidak valid akan kita koreksi dan akan kita coret, kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak.